Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku dengan apa-apa yang Kau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Amin. Anak-anak, siapa di sini yang masih ingat Pancasila? Nah, Pancasila ada berapa? 5. Sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa Pancasila itu terdiri dari simbol-simbol. Nah, kenapa ya kita harus mengetahui dan mempelajari sila-sila Pancasila? Ada yang tahu? Baik, Ibu akan beritahu. Jadi, di dalam sila-sila Pancasila itu terdapat nilai-nilai yang dapat kita amalkan. Jadi jika kita telah mempelajari apa saja nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka salah satunya kita dapat hidup rukun dengan keluarga di rumah, dengan teman-teman, dan dengan masyarakat di luar. Itu salah satunya. Jadi, apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila? Ayo kita cari tahu. Yang pertama, sila ke-1, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Anak-anak, contoh dari pengamalan sila pertama ini yaitu kita bisa menghargai agama orang lain. Karena di Indonesia ini agamanya bermacam-macam. Tidak hanya agama Islam, jadi ketika ada orang lain yang ingin beribadah sesuai dengan agamanya, kita harus membiarkannya, tidak boleh memaksanya atau mencegahnya, atau berkata, jangan, kamu tidak boleh beribadah, karena kamu itu salah, agama kamu itu salah. Nah, kita juga tidak boleh mengejek agama orang lain. Jadi ketika ada orang lain yang ingin beribadah sesuai dengan agamanya. Begitupun orang lain. Ketika kita menghargai orang lain akan menghargai kita. Mereka akan membiarkan kita sholat. Karena kita agama Islam, mereka akan membiarkan kita puasa. Mereka tidak akan mengejek kita mengenai agama kita. Itu contoh dari sila ke-1. Kemudian, sila kedua. Ada yang masih ingat bunyinya apa? Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai emas. Kita lihat bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka kita selaku manusia harus memiliki rasa kemanusiaan. Contohnya apa? Contohnya kita saling membantu satu sama lain, kita saling menolong satu sama lain. Kita juga harus membantu hewan yang sedang membutuhkan pertolongan. Kita juga tidak boleh membeda-bedakan teman, misalnya yang berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda tempat tinggal, atau berbeda sekolah. Nah, kita harus berteman dengan siapa saja dan harus menolong siapapun yang memerlukan bantuan, termasuk hewan. Kemudian, sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia
dengan simbol pohon beringin. Nah, persatuan Indonesia. Jadi, kita harus bersatu. Maksudnya bersatu adalah bekerja sama dalam melakukan sesuatu, bersatu dengan siapa saja tanpa tadi membeda-bedakan sekolah, tempat tinggal, warna kulit, atau bisa disebut bergotong royong. Kemudian kita juga harus mementingkan kepentingan bersama. Jadi tidak boleh senang sendiri tapi yang lainnya sengsara atau susah. Kalau kita senang, semuanya pun harus senang. Kalau sebaliknya, kalau orang lain susah, kita harus ikut merasa susah dan merasa ingin membantu, ingin menolong tadi. Kemudian sila keempat dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Nah, contoh dari pengamalan sila keempat ini adalah ketika kita menemukan kebingungan atau masalah, lalu kita ingin mengetahui jalan keluarnya, kita bisa berdiskusi atau berbicara bersama untuk mencari jalan keluarnya. Tetapi jika pendapat atau saran kita tidak diterima, kita harus bisa menerimanya, tidak boleh memaksakan keinginan kita, karena itu semua atau musyawarah atau diskusi itu dilakukan untuk kepentingan bersama. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak atau tidak boleh memaksakan keinginan kita. Kita juga tidak boleh marah ataupun kesal, kita harus ikhlas menerima apa yang sudah disetujui bersama-sama. Kemudian sila yang kelima, yaitu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini memiliki simbol padi dan kapas. Nilai yang bisa diambil dari sila kelima ini contohnya, ketika kita bermain dengan teman, kemudian kita kalah, nah kita tidak boleh marah atau kesal karena itu adalah aturan dalam bermain. Menang kalah itu biasa. Dan itulah contoh dari sikap adil. Nah, itu dia anak-anak contoh nilai-nilai yang bisa kita amalkan dari sila Pancasila. Sebetulnya masih banyak lagi contoh-contoh nilai yang bisa kita ambil dari sila-sila Pancasila ini. Tetapi Ibu hanya menyebutkan beberapa sebagai contoh. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui nilai-nilai Pancasila, kita bisa mengamalkannya dengan baik. Sehingga kita bisa hidup Anak-anak, alhamdulillah insya Allah cukup pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan ke Ibu. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.